sih aku pengen nagih janji dia sih, jujur. Nagih janji dia tahun 2012. Satu, nggak bikin bunda nangis. Kedua, nggak bakal nyakitin bunda. Ketiga, janji bakal bertanggung jawab. Udah. Karena kalau laki-laki bakal nepatin itu. Jadi kalau nggak bisa nepatin ya berarti bukan laki-laki. Kalau nggak bisa nepatin ya berarti bukan laki-laki. Hati anak mana yang tak teriris melihat ibunda menanggung derita seorang diri? Wajah anak mana yang tak sedih melihat ibunda berkalung duka? Sakit hati dan kesedihan inilah yang menyelimuti Kisha Alvaro saat ini. Ibunda yang teramat dicintai dan dikasihi dihempas Gunawan Dwi Cahyo, ayah yang amat dikasihi. Tak ada angin, tak ada hujan, Gunawan minta cerai. Padahal Oki Agustina masih cinta. Lalu kemana janji untuk setia bersama sehidup semati yang diucapkan Gunawan 12 tahun silam? Inikah yang membuat Kisha begitu kecewa hingga mengajak Gunawan bicara empat mata? Saya tahu perasaan anak karena mamahnya gagal kedua kali. Dan saya ngerti, dan itu pun saya juga kemarin sempat pulang dan saya menceritakan apa yang aku rasain semua selama 12 tahun. Dan aku bilang, apakah yang aku dapetin pas gitu? Dan dia pun jawab iya. Dan dia ngerti gitu. Jujur, pas awal ya, pas dengar awal sudah ditalak satu, ngedrop, nangis. Tapi akhirnya ketemu teman-teman gitu kan, ketemu sahabat-sahabat, ngobrol, cerita, malah jadi lucu miris gitu loh, kayak ini ngalamin 2 kali berarti perceraian ya. Ketawa ya udah nggak ada beban lagi gitu. Karena untungnya kejadian ini terjadi ketika gue sudah lumayan mengerti gitu. Jadi kalau dulu kan nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikut aja, cuma ngeliat. Kalau sekarang udah tahu pokok permasalahannya apa, terus bisa menjadi penengah juga untuk dua pihak, bunda sama papa, bisa lebih menguatkan bunda lagi. Destapa Kisha sebagai anak korban perceraian kian dalam. Sebab 2 kali sudah ia harus menghadapi perpisahan orang tua. Tapi apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Lagi pula, menjaga cinta tetap utuh tak semudah ucapan. Gunawan boleh saja mengurai panjang lebar penjelasan perihal betapa getir hidup yang dirasakan selama menikah dengan Oki Agustina. Pun, ia boleh katakan bagaimana perjuangannya bertahan demi keluarga. Tapi mengapa baru sekarang kata talak itu keluar ketika isu dugaan perselingkuhan Gunawan dengan wanita lain menyeruak? Benarkah ini yang membuat Kisha begitu kecewa lantaran menilai Gunawan tak jujur? Sebenarnya namanya anak-anak pasti kan ada rasa kecewa lah kalau dengan berita yang seperti ini akhirnya terus mamanya sedih pasti gitu. Tapi dalam namanya perjalanan hidup kita berjanji seperti itu, tapi kan kita nggak tahu seperti apa kedepannya, seperti apa yang dilaluin, apa yang dirasa, kan yang merasakan kan saya sendiri. Menyakitinya sedih lah. Mungkin agak kecewanya karena kenapa nggak jujur dari awal. Ya. Maksudnya gue juga udah gede, gue udah bisa ngobrol sama lu berdua. Kenapa nggak mau ngobrol? Meski isu dugaan ada wanita lain yang telah dibantah Gunawan, Oki Agustina maupun Kisha sendiri masih belum memahami alasan Gunawan meminta cerai. Mengapa jalan perpisahan yang diambil dikala masih ada cinta di antara mereka? Ataukah sebaliknya, cinta Gunawan untuk Oki sudah lama pupus? Entahlah, memang sulit meraba jelas isi hati Gunawan saat ini. Alih-alih menjelaskan duduk persoalan yang terjadi selama 12 tahun menikah, Gunawan justru seolah memilih diam sebagai jalan untuk meredam perselisihan. Bukan kepada Oki, tapi juga kepada Kisha Alvaro. Lantas bersalahkah Gunawan hingga harus meminta maaf kepada Kisha dan adik-adiknya? Ya setelah saya cerita yang selama kurang lebih 12 tahun itu, ya dia nggak merasakan yang seperti itu gitu. Dia tahu sebagai mungkin dia merasakan hal yang dia sebagai laki-laki aja seperti itu, seperti apa gitu. Bingungnya sih waktu itu ya karena alasannya apa? Kok tiba-tiba minta cerai? Dan dikasih alasannya, ya kalau menurut dia itu pantas atau bisa dijadikan alasannya nggak apa-apa. Karena itu kan sebelumnya itu kan nggak tahu yang seperti itu, tapi tetap bertemu dengan anak, bertemu sama mertua, pasti bilang minta maaf karena nggak bisa menjaga keluarga ini lagi.
Bagaimanapun, risiko dari cinta adalah sakit hati. Begitupun akhir dari perjumpaan adalah perpisahan. Maka itu Gunawan berharap perceraian dengan Okky Agustina bisa diterima dengan lapang dada, meski sulit dan berat. Ia berharap kelak luka bisa disembuhkan, kesedihan bisa terlupakan, dan senyum anak-anak bisa kembali. Semoga anak-anak tetap kuat dan tetap sabar. Apapun masalah ini kan masalah papa sama mamahnya gitu, dan semoga nggak mentalnya juga nggak inilah gitu, dan tetap jadi pribadi yang lebih baik. Jika Gunawan bisa memahami betul perasaan Kisha Alvaro dan anak-anak lain, bagaimana dengan perasaan Okky Agustina, sang istri yang telah menjadi teman hidup selama 12 tahun? Benarkah Gunawan dan Okky kini mulai jarang bertemu dan hanya ingin bertemu di Pengadilan Agama Bogor nanti? Kalau ketemu Okky itu yang pas ngucap talak itu. Tapi kalau yang Kisha, yang setelah habis perskon, yang setelah habis digugat, terus 2 hari atau 3 hari setelah itu kan saya pulang, terus saya ketemu Kisha di rumah. Sampai selama ini sih masih bagus-bagus aja gitu. Pokoknya ya hak dia lah, aku sih no comment. Yang pasti aku sudah dengan komitmen aku untuk bercerai, ya sudah. Gini loh, aku juga nggak bisa memaksakan dia harus mengakui atau mau ngebohong atau apapun. Ya setiap orang dia juga punya hak untuk berbicara. Itu hak dia gitu. Ya udah. Intinya doakan saja proses saya ini berjalan lancar, semua cepat selesai dengan baik, tidak ada masalah apapun. Kalau dia mau membantah atau apapun, itu adalah hak dia sebagai warga negara Indonesia yang punya hak untuk berbicara. Oh, jadi memang permasalahan itu sudah lama. Bukan kemarin yang pertama baru seorang Gunawan yang beli rujak sama seorang wanita, itu bukan itu gongnya. Agak disayangkan sih, harusnya kalau memang pengen beli rujak bareng dengan seorang wanita lainnya, ya udah putusan aja dulu, perceraian aja dulu ada, baru beli rujak bareng. Kan kalau jadi kayak gini kan akhirnya kemana-mana.